Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, imunitas atau sistem kekebalan tubuh menjadi hal yang paling penting untuk dijaga dan ditingkatkan dalam upaya melawan berbagai jenis penyakit, terutama selama pandemi COVID-19. Cara yang bisa kita lakukan guna meningkatkannya yakni dengan berolahraga dan mengkonsumsi vitamin. Salah satunya yakni vitamin D. Vitamin D memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Vitamin ini mudah kita dapatkan dari berbagai suplemen dan makanan. Beberapa makanan yang mengandung vitamin D antara lain kuning telur, tuna, jamur, susu, brokoli, dan pisang. Namun perlu diketahui pula asupan vitamin D masing-masing orang berbeda. Jika kita kelebihan vitamin D juga bisa memicu ragam gejala seperti mual, muntah, dan juga gagal ginjal. Selain itu, pemirsa, vitamin D juga bisa didapatkan melalui paparan sinar matahari atau berjemur. Tubuh akan memproduksi vitamin ini saat kulit terpapar sinar ultraviolet matahari karena memicu sintesis vitamin D. Karena kesehatan sangat berharga, maka berbagai cara kita tempuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa kadar vitamin D berpengaruh terhadap kekuatan tubuh memerangi penyakit, bahkan mampu mencegah keparahan penyakit pada pasien COVID-19. Lantas, dari mana saja kita bisa mendapatkan vitamin D, serta berapa dosis yang tepat dalam konsumsi vitamin D ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Dr. Henry Suhendra, Founder and Managing Director of Vitamin D Society Indonesia. Selamat siang Dr. Henry, apa kabar? Siang, terima kasih sudah diundang. Baik. Iya, terima kasih juga untuk waktunya Dr. Henry. Ini kita membahas beragam manfaat dari vitamin D. Sebetulnya vitamin D ini naik daun lagi ketika adanya COVID-19 begitu. Kita baru tahu ternyata manfaatnya juga salah satunya adalah mencegah keparahan pada penyakit COVID-19. Nah, dokter mungkin bisa jelaskan dulu dari fungsi vitamin D bagi imunitas tubuh kita seperti apa, Dr. Henry? Ya, vitamin D memang pada awalnya pada saat ditemukan itu pertama-tama adalah untuk melawan penyakit tulang. Jadi untuk kesehatan tulang. Tetapi ternyata dengan banyaknya penelitian itu punya fungsi yang banyak sekali karena sesudah ditemukan bahwa semua sel tubuh manusia itu ada vitamin D reseptor. Ya, karena ada vitamin D reseptor, maka vitamin D ini berpengaruh kepada semua sistem sel di dalam tubuh kita. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan ada sel tubuh tertentu yang tidak dipengaruhi vitamin D. Jadi singkatnya dia berpengaruh kepada misalnya kita ambil contoh adalah dua penyakit yang paling mematikan di Amerika sebelum adanya COVID, yaitu penyakit kardiovaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah, dan kanker. Ya, penelitian mengatakan bahwa ini sangat berpengaruh memperkuat kita terhadap kelainan-kelainan jantung, penyakit kanker, berbagai jenis kanker, dan penyakit autoimun, dan bermacam-macam penyakit infeksi baik terhadap jamur, bakteri maupun virus. Itu sebabnya vitamin D ini jadi naik daun karena adanya pandemi COVID-19. Demikian. Baik, jadi menyangkut semua sistem dalam tubuh ya, Dok. Dokter, ini kan saya juga beberapa kali melihat video yang dokter bagikan di channel YouTube begitu ya mengenai manfaat vitamin D. Nah, ini ada salah satunya pengalaman pribadi dari Dokter Heri yang dokter share ketika itu adalah mengalami vertigo ya, Dok ya. Kemudian rutin mengkonsumsi vitamin D, apakah memang manfaatnya dirasakan sebegitu pentingnya? Dokter, bisa sembuh vertigonya?
Jelas, saya sudah berkonsultasi dengan beberapa teman neurologi, ya, diagnosanya adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, dan dianjurkan memang hanya dengan latihan. Ya. Tiap kali kita latihan kan pusing kita, tetap vertigo terus. Dan pada saat itu memang saya mau meningkatkan vitamin D saya untuk tujuan-tujuan lain untuk tentunya. Tapi kemudian ternyata beberapa tahun yang lalu pada saat vitamin D saya mencapai 65 sampai sekarang itu sudah 6 tahun yang lalu tidak pernah lagi vertigo itu. Kemudian itu menyebabkan saya membuka jurnal, mempelajari betul. Memang ada jurnalnya sudah beberapa tahun yang lalu bahwa jenis vertigo ini yang benign paroxysmal positional vertigo itu memang karena vitamin D-nya kurang. Itu. Jadi saya dengan vitamin D saya yang optimal sudah 5-6 tahun saya tidak pernah vertigo lagi. Demikian. Baik, itu adalah pengalaman dari Dr. Henry yang dibagikan. Nah, ternyata vitamin D juga diyakini turut berperan dalam perkembangan dan fungsi otak, salah satunya juga bisa mengurangi depresi. Nanti kita akan bahas lagi, Dr. Henry ditahan dulu dan juga pemirsa, vitamin D ini sebetulnya bisa didapat dari makanan-makanan apa saja. Nanti kita akan membahasnya untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi bersama kami di Newsline, masih bersama dengan Dr. Henry Suhendra. Di sini kita masih membahas, pemirsa, ternyata banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari vitamin D. Nah, sejauh ini kita pengen tanya juga nih ke Dr. Henry, vitamin D itu bisa kita dapatkan dari asupan makanan apa saja, dokter? Saya rasa begini ya. Memang kita tahu sumber vitamin D itu ada 3, matahari, sinar matahari, sejumlah makanan jenis tertentu makanan, kemudian dari suplemen. Tetapi penelitian sudah membuktikan bahwa Anda boleh makan apa saja. Ini sudah kita lihat di pendapat dari beberapa ahli gizi, ahli nutrisi, bahwa makan apapun boleh-boleh saja, tapi itu semua hanya untuk nambah-nambah. Kalau Anda berharap bahwa kebutuhan Anda akan dipenuhi hanya dari makanan, nanti Anda kecewa. Karena sudah jelas bahwa ahli-ahli nutrisi mengatakan banyak penelitian bahwa makanan apapun cuma akan menyumbang 15-20% kebutuhan vitamin D Anda. Begitu. Jadi maksud saya boleh makan apa saja yang Anda yakini, gampang kita mau cari kan di Google itu berapa kandungannya bisa lihat. Tapi semuanya itu tidak akan membuat Anda menjadi optimal. Begitu. Jadi boleh saja makan apa saja. Kalau hasil akhirnya adalah coba Anda periksa darahnya. Apakah darah Anda optimal apa tidak? Begitu. Demikian juga dengan sinar matahari sebenarnya. Kalau Anda mau jemur silahkan, boleh. Tetapi apakah hanya dari jemur saja? Karena begini, ada pernyataan bahwa sumber vitamin D yang terbesar adalah matahari. Betul. Tidak ada yang salah dengan matahari. Yang salah itu kita. Sebagai contoh ya, saya kasih penjelasan. Ada satu faktor nutrigenomik. Ternyata orang Indonesia itu, 6 dari 7 orang Indonesia itu ada variasi gen, di mana tidak mungkin mendapat vitamin D yang memadai, yang optimal, hanya dari makanan apapun, hanya dari sinar matahari. Itu sudah diperiksa secara genetik. Jadi 6 dari 7 orang Indonesia, berarti 86%. Kalau Anda menggantungkan diri untuk kebutuhan vitamin D Anda dari makanan dan dari matahari, Anda akan kecewa. Kalau masih kurang jelas, coba buktikan. Periksalah darah Anda nanti. Kan banyak contohnya sudah jemur-jemur, udah kayak turis katanya. Tapi ternyata vitamin D cuma begitu-begitu saja. Ingat, tahun 2020, menurut WHO mengatakan bahwa kita ini rata-rata cuma 17,2. Itu jauh di bawah angka defisiensi. 17,2 dan kita negara yang paling buruk, paling rendah rata-ratanya di antara 5 negara ASEAN. Demikian. Baik, jadi dirasa untuk makanan dan juga berjemur ini belum mencapai kadar vitamin D sesuai dengan fungsinya secara optimal begitu. Lantas untuk mencapai fungsi yang optimal, berapa takarannya atau dosisnya baik untuk orang dewasa maupun anak-anak yang harus dikonsumsi, dokter? Ya, jadi kembali ke tadi saya bilang bisa saja Anda jemur, Anda makanlah yang tercantum sebagai mengandung banyak vitamin D. Tetapi coba periksa darahnya, nanti lihat kekurangannya berapa. Kadar darah vitamin D lah yang menentukan nanti dosis Anda berapa. Mesti diingat bahwa BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kan sudah mencetuskan bahwa
dosis vitamin D terutama untuk nakes yang menangani COVID itu adalah 5.000 IU per hari. Itu dosis yang bagus sudah. Tetapi sekali lagi vitamin D itu bukan one size fits all. Nggak ada satu dosis ini berlaku untuk semua orang. Tidak. Karena tergantung kadar darahnya. Kadar darah vitamin D dalam darah itu berapa. Itu sebabnya hendaknya Anda periksa. Kita tidak main kira-kira. Oh, kira-kira sekian. Enggak. Kita ini semua terukur dan ada target yang mau dicapai begitu. Jadi bukan hanya main minum aja, bukan. Iya, jadi sudah jelas ya tadi dosisnya yang dikatakan oleh Dr. Henry. Nah, apa gejalanya seseorang mengalami kekurangan vitamin D, dokter? Gejalanya tidak ada yang khas sebenarnya. Karena gini, vitamin D kalau Anda turun, Anda akan menyebabkan imunitas turun misalnya. Imunitas kita turun, ya. Kesehatan jantung, dalam pencernaan juga turun. Jadi saya ambil contoh. Kebanyakan orang dengan vitamin D rendah, defisiensi vitamin D, ada gangguan lambung. Nah, itu dia. Kalau vitamin D ini tidak diperbaiki, gangguan lambung Anda tidak akan sembuh-sembuh. Hanya diberi obat, ya bolak-balik demikian. Nah, kalau juga dengan sistem jantung dan pembuluh darah. Kalau vitamin D Anda rendah, Anda rentan mendapat misalnya tekanan darah tinggi. Ya, dan kemudian kaitannya juga Anda rentan mendapat kolesterol yang tinggi. Jadi kalau ditanya apa gejalanya bisa menyangkut semuanya. Kalau Anda tadi kaitkan dengan sistem saraf, itu orang bisa anxiety, cemas, susah tidur. Kalau kulit itu bisa alergi, bisa gatal-gatal, ya. Rambut banyak rontok, yang bingung akhirnya. Rambut banyak rontok nih kenapa? Ke dokter macam-macam, dikasih obat macam-macam, tetap rontok, ganti shampoo, tetap rontok. Ternyata kuncinya adalah vitamin D-nya defisien. Jadi kalau ditanya gejalanya tuh banyak sekali, sampai kadang-kadang sayangnya ada juga teman-teman dokter jadi bingung kan, ini kok apa ya? Nah, akhirnya dibilang, Anda stres, ini psikosomatis karena pikiran. Kemudian dirujuklah ke dokter jiwa, padahal itu vitamin D-nya kurang. Demikian. Jadi banyak sekali ya manfaat dari vitamin D ini yang baru kita dengarkan langsung dari Dr. Henry Soehendra. Salah satunya adalah bisa mencegah penyakit depresi ya. Dokter, terima kasih dokter sudah berbagi bersama kami di kesempatan Newsline kali ini. Semoga tentunya bermanfaat bagi mereka. Mulai hari ini harus sering untuk konsumsi vitamin D rutin setiap harinya. Terima kasih Dr. Henry Soehendra.